Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu warga PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Joyce, Ketua Pelkat PKLU dari GPIB Jemaat Bukit Sion, Balikpapan. Puji Tuhan, kalau pagi hari ini, tanggal 20 Juli 2023, saya yang berbahagia dapat bersama-sama dengan warga PKLU dimanapun kita berada, bersama-sama kita bisa mengikuti program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesat, pikiran dan tuturku bercela, Bapak Ibu warga PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk membaca Alkitab pada pagi hari ini. Ya Bapa di sorga, Engkaulah Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Puji dan syukur senantiasa kami persembahkan bagimu Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa kesalahan kami, sehingga kami layak menerima tuntunan Roh Tuhan untuk memahami dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu warga PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pagi ini sesuai Sabda Bina Umat, yaitu Lukas 7 ayat 31 sampai dengan 35 yang menyatakan, kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu warga PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Renungan pagi ini dari Lukas 7 ayat 31 sampai 35 diberi tema tukang kritik yang munafik. A critic is a man who knows the way but cannot drive the car. Kutipan populer ini sungguh benar. Seorang tukang kritik umumnya selalu merasa diri benar dan tahu segalanya. Itulah sebabnya ia merasa berhak untuk menilai orang lain meski kenyataannya ia sendiri belum tentu mau dan atau mampu mempraktekkan kritik yang disampaikannya. Seorang tukang kritik juga jago mengekspos kekurangan orang lain, namun ia sangat lihai menyangkali kesalahannya. Tidak heran jika ia pun cakap merendahkan, mencibir, bahkan mempermalukan orang lain, namun gagal untuk mengintrospeksi diri apalagi memperbaikinya. Lukas menyaksikan bahwa Yesus menemukan sikap demikian pada diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kendati mereka mempelajari firman Allah, namun hati mereka tidak menaatinya. Terbukti mereka tidak menyambut seruan Yohanes untuk bertobat dan menolak untuk memberi diri dibaptis. Sebaliknya, mereka justru mengkritik gaya hidup asketiknya yang keras sebab ia tidak makan roti dan minum anggur. Bahkan lebih daripada itu, mereka tega menuduhnya kerasukan setan, kendati Yohanes adalah seorang nabi dan nasir Allah yang hidup sederhana di padang gurun. Tidak puas dengan itu, mereka juga mengkritik Yesus yang dinilai melanggar hukum kekudusan karena bergaul karib dengan orang-orang berdosa. Menyikapi sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut, Yesus pun mengumpamakan mereka laksana anak-anak yang suka bermain-main di pasar. Mereka tidak memikirkan hal-hal penting berkenaan dengan kerajaan Allah dan menganggap seruan pertobatan sebagai candaan Yohanes belaka. Demikianlah perumpamaan Yesus menunjukkan betapa bodohnya mereka yang menganggap dirinya benar dan suka mengkritik sesamanya, namun gagal menyambut karya keselamatan Allah yang menuntut pertobatan dan kesombongan, kemunafikan, dan kejahatan terhadap sesama. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin. Saudara-saudaraku warga PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami sepanjang kehidupan kami ini.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup kami kaum lanjut usia khususnya di GPIB. Hamba juga berterima kasih buat anugerah yang Tuhan beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi hamba. Dalam sukacita ini, hamba berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan bersama dengan semua kaum lanjut usia dimanapun mereka berada. Bersama-sama kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati semua kaum lanjut usia dengan kekuatan dan kesehatan, agar kami tetap menikmati sukacita dan kebahagiaan sepanjang usia yang Tuhan perkenankan bagi kami. Berkati juga anak-anak kami, berkati juga cucu-cucu kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga memohon Tuhan memberkati kiranya Dewan PKLU yang sudah membuat program-program bagi kaum lansia. Beri mereka semua hikmat akal budi agar semua program dari Dewan PKLU ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga kiranya memberkati akan majelis sinode, berkati presbiter-presbiter yang ada di seluruh jemaat GPIB, berkati mereka dengan hikmat akal budi, agar mereka boleh melayani pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Kami mohon juga Tuhan memberkati kiranya akan aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai dengan di pelosok-pelosok desa, agar mereka benar-benar bisa menata negara Republik Indonesia ini terus menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mohon ampuni dosa kesalahan kami, tuntun hidup kami sepanjang hari ini dengan kuasa Roh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudaraku warga lansia yang setia selalu mengikuti program Dewan PKLU ini. Selamat menikmati hari Tuhan yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati.